Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar kalian ini kenal tambah deket dengan saya. Dan di channel baru saya ini Raudio gitu loh, kalian jadi kenal gitu. Nah, di channel Raudio ini juga sama, cerita-cerita misteri. Akan tetapi formatnya ini kita seperti mendengarkan Raudio, cerita-cerita misteri. Nah, pastikan semuanya udah absen. Cerita kali ini kiriman dari subscriber. Ini menceritakan ada satu keluarga, ya kan, mereka ini pindah rumah, menempati rumah baru. Akan tetapi, ya kan, ini mereka diteror. Sebenarnya rumah baru ini bekas apa? Karena apa? Soalnya ini terornya ini sangat mengerikan. Mulai dari nenek tua keriput, wajahnya hancur, muncul suara cakaran-cakaran kuku yang menggaruk pintu, suara tangisan-tangisan wanita. Dan anehnya dari pemilik sebelumnya ini melarang ada satu ruangan, ya, ini yang tidak boleh dimasuki. Anehnya pembeli setuju. Sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita simak dan dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh sahabat saya, Lutfi, di Raudio. Sampah saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi, di channel Raudio. Pada episode kali ini, saya akan membawakan satu buah kiriman cerita mengenai rumah bekas korban serangan santet. Ada satu keluarga menempati rumah yang baru mereka beli, dan ternyata rumah itu sendiri merupakan tempat atau bekas dari serangan santet yang menyerang sekitar 15 tahun yang lalu. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Agus. Pak Agus bersama istri dan seorang anaknya baru saja membeli sebuah rumah yang ada di daerah Jawa Tengah. Rumah itu bisa dibilang sangat murah karena kebetulan pemilik rumah sudah tak tahu lagi harus kemana menjualnya. Alhasil, dengan cara menjatuhkan harga adalah salah satu strategi dari si pemilik rumah agar ada yang mau membeli rumahnya. Rumah itu memiliki 3 ruangan kamar. Satu kamar berada di depan, satu kamar berada di ruangan tengah, dan satu kamar lagi berada di ruangan belakang. Namun, si pemilik rumah sebelumnya selalu mewanti-wanti Pak Agus agar tidak menempati ruangan di kamar tengah. Entah sesuatu apa yang ada di dalamnya. Si pemilik rumah sebelumnya hanya melarang Pak Agus dan keluarganya untuk tidak menempati ruangan tersebut, atau hanya sekedar membuka ruangannya saja. Larangan itu pun akhirnya dipatuhi oleh Pak Agus dan keluarganya. Pak Agus sendiri bukan tipikal orang yang terlalu penasaran terhadap sesuatu, kecuali memang ada hal yang membuatnya ingin lebih tahu secara dalam tentang hal tersebut. Bulan pertama mereka tempati rumah tersebut, tampak baik-baik saja. Kondisi rumah juga sudah diperbaiki. Beberapa tempat sudah direnovasi dan diganti warna catnya. Hanya saja, Pak Agus tidak berani untuk mengganti atau memperbaiki ruangan tengah yang memang sangat dilarang oleh si pemilik sebelumnya. Pada suatu hari, saat Pak Agus dan keluarga sedang menonton TV bersama di dekat ruangan tengah, mereka mendengar suara tangisan. Suara itu mengarah kepada kamar tengah yang memang sangat misterius dan menyimpan banyak pertanyaan. Pak Agus kira suara itu berasal dari tetangga sebelahnya karena kebetulan rumah tetangganya sangat dekat dengan rumah Pak Agus. Namun, ketika Pak Agus mengecek keluar rumah, ia tidak mendengar suara tangisan yang begitu jelas, seperti di saat dirinya dan keluarganya sedang menonton TV. Pak Agus pun kembali masuk ke kamar, sambil melihat istri dan anaknya yang masih menanyakan asal dari suara tangisan tersebut. Karena Pak Agus tidak ingin membuat istri dan anaknya khawatir, ia pun mengatakan bahwa suara tangisan itu berasal dari tetangga yang kebetulan sedang ada masalah keluarga. Padahal Pak Agus yakin betul jika suara itu berasal dari ruangan kamar tengah yang terkunci rapat dan sangat misterius mengenai sesuatu yang berada di dalamnya. Malam itu, Pak Agus masih bertanya-tanya, siapakah yang menangis di ruangan kamar tengah? Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Agus berencana untuk menuju ke rumah si pemilik rumah tersebut. Ia ingin menanyakan mengenai masa lalu dari rumah tersebut. Sampai-sampai ruangan tengah tidak boleh dibuka atau dimasuki olehnya. Namun entah mengapa,
Setiap Pak Agus ingin menuju ke si pemilik rumahnya yang dulu, selalu saja ada gangguan yang aneh. Gangguan-gangguan tersebut bisa mengarah kepada kesibukannya atau masalah keluarganya sendiri, sehingga ia sendiri tidak bisa menuju ke rumah si pemilik rumah sebelumnya. Kejadian anehnya terjadi kepada istrinya sendiri yang bernama Bu Lili. Pada suatu hari, tepat di malam Jumat, Bu Lili ingin mandi karena kebetulan ia juga pekerja, sama layaknya seperti Pak Agus. Sehingga seusai pulang dari kerja, Bu Lili pun langsung bersih-bersih agar badannya tetap fresh dan bisa mengerjakan aktivitas rumah lainnya. Akan tetapi, tidak pada hari itu. Entah mengapa, warna air yang berada di bak mandi berubah menjadi sangat keruh dan menciptakan bau yang tidak sedap seperti bau bangkai. Bu Lili kira ini disebabkan oleh saluran air yang kotor, atau mungkin saja ada bangkai yang terjatuh di dalam bak mandi. Alhasil, ia pun melaporkan hal ini kepada suaminya dan meminta kepada suaminya untuk mencarikan orang yang paham dalam membereskan saluran air yang ada di kamar mandi. Di saat Pak Agus memanggil orang yang paham terhadap hal tersebut, ternyata setelah dicek, saluran air tampak baik-baik saja. Tak ada satupun kendala yang mengarah ke sana. Bak mandi pun juga tampak baik-baik saja. Tidak ada satupun bangkai yang terjatuh ke dalam bak kamar mandi tersebut. Dari sinilah Bu Lili dan juga Pak Agus merasakan hal yang janggal. Ia merasa rumah ini menyimpan banyak sekali misteri. Dimulai dari kamar tengah yang tidak boleh dimasuki atau dibuka, juga suara tangisan yang pernah didengarnya saat menonton TV, dan yang terakhir adalah bak mandi yang airnya berubah menjadi keruh, serta menciptakan bau bangkai yang tidak sedap. Lagi-lagi, Pak Agus ingin melaporkan hal janggal ini kepada pemilik rumah sebelumnya. Ia ingin mengetahui secara dalam mengenai rumah tersebut dan ada masa lalu apa sehingga rumah itu begitu sangat misterius dan menciptakan hal-hal yang bersifat janggal. Akan tetapi, seperti ada sesuatu yang menghalang-halangi Pak Agus dan istrinya setiap kali mereka berdua ingin melaporkan masalah ini. Selalu saja ada gangguan-gangguan yang dapat membatalkan keinginannya untuk melaporkan masalah ini kepada si pemilik rumah sebelumnya. Akhirnya, Pak Agus dan Bu Lili hanya bisa bertahan sambil bisa mencari waktu yang tepat untuk bisa melaporkan masalah ini kepada si pemilik sebelumnya. Hal lain yang aneh adalah saat anak Pak Agus dan Bu Lili sedang menonton televisi sendirian. Tiba-tiba, saluran TV-nya terganti sendiri. Padahal, remote TV ada di sebelahnya. Namun, seperti ada sesuatu yang membuat gangguan-gangguan itu terus berdatangan dan membuat Pak Agus serta keluarganya menjadi tidak betah untuk tinggal lebih lama di rumah tersebut. Hingga tiba akhirnya, di saat Pak Agus sendiri mendengar dengan jelas suara cakaran yang berasal dari ruangan tersebut. Ia mendengar suara itu tepat di saat dirinya sedang duduk santai sambil mengerjakan pekerjaannya di ruangan televisi. Suara cakaran itu seperti layaknya cakaran kucing yang menggaruk-garukkan kedua tangannya ke arah pintu dan membuat suara yang sangat mengilukan bagi Pak Agus. Teror demi teror serta gangguan demi gangguan semakin terlihat. Pak Agus benar-benar tidak betah dengan gangguan-gangguan aneh tersebut. Ia meyakini jika kamar itu menyimpan energi gaib yang tidak bisa diketahuinya. Ia sendiri sebenarnya sudah sering kali melihat hal-hal yang bersifat misterius dari sekitaran rumah tersebut. Hingga akhirnya sesuatu yang benar-benar mengerikan pun terjadi. Tepat di tengah malam, saat Pak Agus akan tertidur, dia kembali mendengar suara tangisan. Dan kali ini, suara itu berasal dari ruangan televisi, tempat di mana keluarganya sering bersantai. Saat Pak Agus membuka pintunya secara perlahan, ia melihat sosok wanita tua sedang menangis dengan bentuk wajah yang sangat mengerikan. Kedua tangan sosok itu berbentuk sangat kurus seperti ranting pohon, dan jari jemarinya menekuk dan agak merenggang di tiap sisinya. Pak Agus hanya bisa membaca istighfar di dalam hati. Keringat dinginnya benar-benar turun secara bersamaan dengan perasaan merinding yang menyerangnya. Entah mengapa, tiba-tiba sosok itu menatap ke arah Pak Agus, seperti telah mengetahui jika ada seseorang yang telah memperhatikannya. Sosok itu pun menggerakkan bibirnya dan perlahan mengucapkan sebuah kalimat yang menggetarkan seluruh tubuh Pak Agus. Dan sosok itu mengucapkan, "Tolong aku." Pak Agus pun langsung menutup pintu dan kembali ke kasur serta menutup wajahnya dengan selimut. Istrinya yang sudah tertidur
tiba-tiba terbangun karena terkejut melihat Pak Agus yang sedang menutup tubuhnya dengan selimut sambil ketakutan. "Pak, Bapak kenapa, Pak?" Pak Agus pun langsung membuka selimutnya dan melihat istrinya telah berubah bentuk wajahnya seperti sosok yang berada di luar kamar. "Setan! Pak, istighfar. Ini aku istrimu. Pergi, jangan ganggu aku, pergi. Pak, istighfar, Pak," teriak istri Pak Agus. Pak Agus pun kemudian membuka matanya sekali lagi. Dan kali ini yang ia lihat benar-benar istrinya. Astagfirullah. Ada apa, Pak? "Bu, aku lihat setan di ruangan TV. Entah sosok apa itu. Tapi ini ada kaitannya dengan suara tangisan yang kita dengar di ruangan tengah, Bu." Istri Pak Agus pun mempercayai hal itu. Ia meyakini perkataan suaminya, dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. "Jadi kita harus bagaimana, Pak? Apa kita harus pindah rumah? Besok kita harus ke pemilik sebelumnya, Bu." Istri Pak Agus hanya mengangguk paham. Lalu ia pun menyuruh Pak Agus untuk segera tidur kembali agar keesokan harinya bisa pergi ke pemilik sebelumnya. Singkat cerita, keesokan paginya, tepat jam 10 pagi, seluruh keluarga Pak Agus mendatangi rumah si pemilik sebelumnya. Dan nama si pemilik rumah itu adalah Mbak Imas. Ia adalah pewaris rumah tersebut. Mbak Imas tinggal sendirian di rumahnya. Entah di mana anggota keluarga lainnya. Namun raut wajah Mbak Imas seperti telah mengetahui maksud kedatangan Pak Agus beserta keluarganya. Alhasil, pembicaraan mengenai rumah pun dimulai. "Mbak Imas, sebelumnya kami ingin bertanya, sebenarnya ada apa dengan ruangan tengah yang tidak boleh dimasuki itu? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh kami ketahui?" tanya Pak Agus. Mbak Imas menghela nafas sebentar. Ia pun kemudian menatap ke arah Pak Agus dengan tatapan yang penuh dengan perasaan haru. "Kamar itu adalah ruangan ibuku," ucap Mbak Imas. "Ibu Mbak Imas?" tanya dari Pak Agus. "Ibuku adalah korban serangan santet 15 tahun yang lalu, Pak." Pak Agus beserta istri terkejut mendengar itu. Karena ternyata rumah yang ia tempati sekarang dulunya adalah rumah bekas serangan santet sekitar 15 tahun yang lalu. Mbak Imas pun kembali melanjutkan ceritanya. "Sampai suatu hari, anak-anakku juga menjadi korban dari keganasan santet itu. Semua keluargaku meninggal dunia, kecuali hanya aku yang masih hidup sampai sekarang, Pak. Innalillahi. Kalau boleh tahu, siapa yang menyantetnya?" Mbak Imas hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak tahu siapa manusia biadab yang membunuh seluruh anggota keluarganya. Dan ruangan tengah itu adalah saksi bisu dari serangan santet 15 tahun yang lalu. Tiap malam hari, di ruangan itu selalu terdengar suara tangisan ibuku yang merintih kesakitan. Maka dari itu, aku menguncinya selama 15 tahun dan berusaha untuk menjual rumah tersebut karena kutukan itu belum benar-benar selesai, Pak. Pak Agus pun memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Imas. Namun yang ia sesalkan adalah Mbak Imas tidak terbuka akan masa lalu terkait rumah itu. "Aku minta maaf jika kalian benar-benar terganggu. Sekarang terserah kalian. Jika kalian ingin menjualnya kembali, maka aku akan menyerahkan uang yang telah kalian berikan." Mendengar hal itu, istri Pak Agus pun merasa iba. Ia memegang tangan Mbak Imas, lalu berkata, "Rumah itu masih bisa diselamatkan kan, Mbak? Artinya, jika kita mengadakan doa bersama, arwah seluruh keluarga Mbak Imas akan tenang kan?" tanya istri Pak Agus. "Kalau kalian mau membersihkan rumah itu, aku akan siap membantu. Di sini ada salah satu kiai yang bisa membersihkan hal itu." Istri Pak Agus pun hanya tersenyum. Ia tahu bahwa setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. "Hari ini aku akan mengantarkan kiai itu ke rumah kalian," lanjut dari Mbak Imas. Mendengar hal itu, Pak Agus dan istrinya sedikit melepaskan segala beban yang baru-baru ini selalu dikhawatirkan dalam hati mereka. Sambil menunggu kiai itu datang ke rumah, Pak Agus dan keluarga pulang terlebih dahulu. Singkat cerita, kiai itu mendatangi rumah Pak Agus
bersama dengan Mbak Imas. Saat awal memasuki rumah itu, Pak Kiai sudah bisa memprediksi sesuatu yang berada di ruangan tengah. Pak Kiai pun sedikit menggali informasi dari ruangan itu dengan kemampuan spiritualnya. Setelah mengetahui informasi yang berada di ruangan itu, Pak Kiai langsung berkata di hadapan Mbak Imas dan keluarga Pak Agus. Ruangan ini menyimpan banyak cerita kelam. Mereka yang berada di ruangan ini merasa tersiksa. Karena itu, cara satu-satunya adalah dengan mendoakan mereka. Mendengar hal itu, Pak Agus pun menanyakan kapan ia harus melakukan doa bersama. Pak Kiai pun menjelaskan bahwa doa bersama bisa dilakukan kapan saja. Untuk menghindari gangguan-gangguan yang membuat tidak nyaman, beliau menyarankan untuk melakukan doa bersama secepatnya. Paling tidak, malam ini juga mereka harus mengadakan doa bersama dengan mengajak para warga sekitar. Alhasil, malam harinya Pak Agus dan istri mengadakan doa bersama, sembari mengundang para tetangga yang berada di sekitaran rumahnya. Mbak Imas juga ikut serta dalam pengadaan doa bersama pada malam itu. Karena bagaimanapun juga, ia menjadi satu-satunya keluarga yang selamat dalam penyerangan santet tersebut. Dan sebisa mungkin, agar bisa ikhlas dalam mendoakan keluarganya yang tewas dalam serangan santet tersebut. Setelah doa bersama dilakukan, Pak Kiai berpesan untuk selalu memagari keluarganya dengan bacaan-bacaan khusus, seperti ayat kursi dan lainnya. Hal ini dilakukan agar keluarganya terhindar dari gangguan-gangguan yang lainnya. Pak Agus pun menuruti perintah dari Pak Kiai itu. Entah mengapa, setelah pengadaan doa bersama itu selesai, rumah menjadi sangat nyaman. Tak ada lagi gangguan-gangguan, bahkan suara tangisan sekalipun. Bahkan rencananya, Pak Agus akan merenovasi kamar tengahnya dan akan digunakan sebagai ruangan sholat keluarga. Singkat cerita, gangguan-gangguan itu tak pernah muncul lagi. Suara tangisan pun tidak terdengar lagi. Dan sepertinya, sosok-sosok yang berada di ruangan tengah itu sudah tenang dan tidak mengganggunya lagi. Hal ini membuat Pak Agus dan keluarga menjadi sangat tentram. Kejadian-kejadian yang telah berlalu mengajarkan kepada Pak Agus dan keluarga untuk selalu memanjatkan doa dan meminta pertolongan Tuhan untuk bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Karena itulah, Pak Agus dan keluarganya percaya bahwa hal gaib itu ada. Tinggal bagaimana mereka menyikapinya dan berusaha untuk tidak mengganggu keberadaan mereka. Dan cerita pun selesai. Itulah salah satu cerita pada episode kali ini. Nantikan cerita-cerita misteri lainnya hanya di Raudio. Akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cerita yang sudah dibawakan oleh sahabat saya Lutfi. Di situ banyak edukasi, ya kan, yang baik diambil, yang buruk pun dibuang. Monggo silakan. Menurut kalian bagaimana cerita tadi, ya kan? Nah, buat kalian yang mempunyai cerita mistis atau pengalaman horor, ya kan, ini kalian pingin membagikan, ini caranya gampang banget. Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya atau kirim ke WhatsApp saya. Caranya, ini kalian ngetiknya dikirim per paragraf atau per kalimat. Seperti biasa, dikirim per paragraf atau per kalimat, gitu kan ya. Nama tempat yang mau disamarkan segala macam, teror horornya seperti apa, jelas gitu kan ya. Ini nanti penanggulangannya seperti apa, diketiknya ini per paragraf, kirim per paragraf, kirim per paragraf, kirim. Nah, dengan begitu ini akan mudah untuk kita bacakan gitu ya. Nah, ini kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah, itu tadi, jangan lupa dikasih nama dan nama kota kalian. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.